Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriski Rahmadani dengan NIM 2021210511 dengan prodi Sistem Informasi. Sebelum masuk ke penjelasan saya, di sini saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya, Marwa Sulehu, Eskom Mkom, selaku dosen mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi. Baiklah, saya langsung masuk ke bagian pertama. Analisis Perancangan Sistem Informasi Pembukuan di Kedai Zahra. Pokok pembahasan yang pertama yaitu gambaran umum, yang kedua definisi masalah, yang ketiga analisis kelemahan sistem lama, yang keempat analisis kebutuhan sistem, yang kelima analisis kelayakan sistem. Gambaran umum. Kemajuan yang sangat pesat di bidang teknologi, terutama teknologi informasi komputer, mendorong munculnya inovasi baru dalam penyajian informasi untuk memenuhi kebutuhan penyajian informasi. Sebagai alat bantu komputer juga memiliki kebutuhan, di antaranya kecepatan, keakuratan, serta efisiensi terhadap pengolahan data bila dibandingkan dengan pengolahan data secara manual. Komputer juga telah merambah dunia pendidikan dan menciptakan persaingan yang ketat antar sekolah. Desain setiap instansi pendidikan harus mengikuti perkembangan teknologi. Di samping sebagai salah satu fungsi pelayanan, sistem informasi data hadir untuk memenuhi tuntutan manajemen. Definisi masalah. Yang pertama, bagaimana customer membeli minuman tanpa harus datang ke toko. Yang kedua, bagaimana membuat laporan dengan tepat dan cepat. Yang ketiga, bagaimana memproses transaksi supaya lebih mudah dan cepat. Yang keempat, bagaimana cara membuat proses pembayaran lebih mudah. Yang kelima, bagaimana mengelola dan membuat laporan dengan cepat dan tepat. Analisis kelemahan sistem lama. Analisis lain yang digunakan adalah panduan yang dikenal dengan analisis pitches, seperti performance, information, ekonomi, kontrol, efisiensi, dan service, diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, performance atau kinerja. Kinerja diukur dengan jumlah layanan dan waktu tangkap, response time. Jumlah layanan adalah jumlah pekerjaan yang bisa diselesaikan selama jangka waktu tertentu. Waktu tangkap adalah keterlambatan rata-rata antara suatu transaksi dengan tanggapan yang diberikan kepada transaksi tersebut. Sistem lama memerlukan waktu yang relatif lama, sama klien memerlukan pelayanan. Diharapkan dengan adanya sistem yang terkomputerisasi ini, informasi mengenai sistem tersebut dapat langsung ditemukan hanya dalam hitungan detik. Dengan demikian, volume pekerjaan yang bisa diselesaikan menjadi lebih banyak dan waktu yang diperlukan untuk mengakses data lebih cepat. Yang kedua, information atau informasi. Aspek informasi dalam sistem yang belum terkomputerisasi menjadi perhatian utama karena informasi yang ada sifatnya statis dan membutuhkan waktu yang relatif lama dalam pembuatannya. Dengan sistem yang terkomputerisasi, informasi yang ada selalu up-to-date dan bersifat dinamis. Artinya, informasi yang diperlukan saja sehingga tercipta efisiensi dalam waktu dan biaya. Yang ketiga, ekonomi. Penilaian sistem atas pengurangan dan keuntungan yang akan didapat dari sistem yang dikembangkan, dan sistem yang dikembangkan harus memberikan penghematan operasional dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Salah satu contohnya yaitu membutuhkan biaya yang cukup besar karena harus mencetak spanduk, banner, dan lain halnya.
Dengan adanya sistem informasi, biaya yang dibutuhkan tidak perlu banyak karena spanduk, banner, brosur, dan lain-lain disiapkan dalam bentuk digital dan pembuatan laporan memerlukan biaya yang cukup besar karena menggunakan alat tulis yang cukup banyak. Tapi dengan adanya sistem informasi, pembuatan laporan menjadi lebih mudah dan efisien karena sudah terkomputerisasi. Yang keempat, kontrol atau pengendalian. Sistem yang dikembangkan harus dapat menggunakan data dari kerusakan. Contohnya, laporan keamanan masih kurang aman karena dicatat secara manual dan disimpan dalam bentuk arsip. Tapi, dengan adanya sistem informasi, tingkat keamanan terjamin karena dilengkapi oleh password. Yang kelima, efisiensi atau efisiensi. Sistem pembayaran secara manual kurang efisien karena perlu melakukan pembayaran secara langsung atau cash, tapi dengan adanya sistem informasi, sistem pembayaran lebih efisien ketika menggunakan aplikasi secara online atau transfer. Baik, yang keenam, servis atau layanan. Kualitas pelayanan kurang baik. Pelayanan terhadap pelanggan yang datang ke toko langsung kurang terlayani dan cepat, tapi dengan adanya sistem informasi, kualitas pelayanan dalam menyediakan informasi lebih maksimal sehingga pelayanan lebih baik. Analisis kebutuhan sistem. Fungsional. Yang pertama, sistem dapat menampilkan menu login atau logout. Yang kedua, sistem dapat menampilkan halaman beranda atau tampilkan menu. Yang ketiga, sistem dapat menampilkan menu informasi penjualan. Yang keempat, sistem dapat menyimpan data pembeli, pesanan, dan pembayaran. Yang kelima, sistem dapat menghitung jumlah total pesanan dan harga. Yang keenam, sistem dapat menghitung waktu bila dalam satu hari tidak dilakukan pembayaran, maka pembeli dianggap gagal. Yang ketujuh, sistem dapat mengecek ketersediaan barang atau stok. Adapun non-fungsional, yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak yang diperlukan dalam pembuatan sistem dan pemrosesan data dari sistem yang diusulkan adalah A. Microsoft Windows XP sebagai sistem operasi. B. XAMPP sebagai server database. C. Borland Delphi 7 untuk bahasa pemrograman. D. MS SQL 2007 sebagai program database. E. MS Office untuk pembuatan laporan-laporan. F. Program-program lain yang mendukung sistem. Perangkat keras. Perangkat keras yang dibutuhkan sebagai sarana penunjang berupa seperangkat personal komputer dengan spesifikasi sebagai berikut. Server, prosesor Intel Pentium 4 ke atas atau sekelas. Yang kedua, RAM minimal 512 MB. Yang ketiga, HDD 80 GB. Yang keempat, HDRW untuk backup data. Yang kelima, monitor, keyboard, dan mouse. Yang keenam, LAN card dan klien. Yang pertama yaitu prosesor Intel Pentium ketiga ke atas atau sekelas. Yang kedua, RAM 256 MB. Yang ketiga, HDD 40 GB. Yang keempat, CD-ROM. Yang kelima, monitor, keyboard, dan mouse. Yang keenam, printer. Dan yang ketujuh, LAN card. Brandware. A. Operator sebagai pelaksana personal dari sistem yang telah dibuat meliputi proses input data, pengeditan, pemeliharaan data, dan pembuatan laporan. Bagian B. Teknisi. Teknisi diperlukan untuk memelihara perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung aplikasi, merawat dari kerusakan, dan merawat perangkat keras. Analisis kelayakan sistem.
Kelayakan sistem yang pertama, ketersediaan teknologi yang dibutuhkan sarana komputer dan perangkat lunak yang sudah ada di pasaran dan secara umum sudah dimiliki oleh sekolah-sekolah. Yang kedua, integrasi dengan teknologi yang sudah ada. Teknologi yang sudah ada pada umumnya adalah teknologi manual sehingga relatif masih mudah untuk diganti dengan sistem terkomputerisasi, sehingga tidak ada masalah dengan pengintegrasian ini. Hal ini jauh lebih sulit bila sudah ada sistem terkomputerisasi lama yang sudah berjalan dan harus diintegrasi dengan sistem yang baru. Yang ketiga, konversi sistem lama ke sistem dengan teknologi baru. Sistem lama yang dilakukan dengan cara manual seluruhnya akan dilakukan dengan sistem komputer. Dan yang keempat, penguasaan teknologi. Dalam sistem yang diusulkan untuk mengenangani masalah kesiswaan ini, memang seluruhnya baru, sehingga mungkin ada petugas yang memiliki keahlian untuk mengoperasikan sistem ini nantinya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.